Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan soleha, apa kabar? Jumpa lagi dengan Ustazah Sestra dalam video Buser Belajar bersama Ustazah Sestra. Semoga saja antum semua dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga tercinta antum. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa mau belajar terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, pelajaran kita hari ini adalah tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1 dengan materi ciri-ciri benda. Tahukah antum apakah yang dimaksud dengan benda? Oke, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Contoh benda yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, ini disebut benda hidup. Dan juga ada contohnya meja, kursi, penggaris, buku, dan pensil. Nah, ini disebut benda mati. Dikatakan benda karena dapat diukur dengan cara ditimbang. Nah, contoh yang bukan benda yaitu cahaya dan panas. Nah, dikatakan bukan benda karena tidak dapat ditimbang. Oke, ciri-ciri benda adalah yang pertama, benda-benda di sekitar kita memiliki aneka bentuk, misalnya bulat, persegi, segitiga, lingkaran, tabung, dan tak beraturan. 2. Benda-benda di sekitar kita memiliki aneka warna, misalnya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, atau sering disebut istilahnya Mejiku Hibiniu. Nah, yang ketiga, benda-benda di sekitar kita memiliki aneka ukuran, misalnya besar atau kecil, dan berat ataupun ringan, dan ada yang panjang atau pendek. Yang keempat, benda di sekitar kita mempunyai beragam wujud. Ada yang wujudnya padat, cair, dan gas. 5. Benda di sekitar kita juga mempunyai beragam kekuatan. Ada yang kuat sekali dan ada yang rapuh. Dan keenam, keadaan permukaan benda di sekitar kita ada yang halus, kasar, licin, dan kesat. Oke, sekarang yuk kita amati benda-benda di sekitar kita terbuat dari apa saja. Nah, bahan penyusun benda di sekitar kita. Yang pertama, ada benda yang terbuat dari kayu. 2. Ada benda-benda yang terbuat dari plastik. 3. Ada benda-benda yang terbuat dari kaca. 4. Ada benda-benda yang terbuat dari kertas. 5. Ada benda-benda yang terbuat dari karet. 6. Ada benda-benda yang terbuat dari logam. Nah, benda-benda yang ada di sekeliling kita memiliki bahan penyusun yang berbeda-beda. Nah, bahan penyusun tersebut memiliki sifat, kekurangan, dan kelebihan yang berbeda juga. Nah, contoh pertama yaitu kayu. Nah, sifat kayu pertama keras dan kuat. 2. Isolator atau pengantar panas yang buruk. 3. Tidak tahan air dan mudah lapuk. 4. Mudah dibentuk. 5. Mudah terbakar. Nah, kayu memiliki kelebihan, yaitu pertama, mudah dibentuk. 2. Jenis kayu tertentu seperti kayu jati dapat bertahan sampai ratusan tahun. Nah, berikutnya yang kekurangan kayu adalah pertama, mudah terbakar. 2. Jenis kayu tertentu mudah terserang rayap atau serangga. 3. Mudah lapuk jika ditempatkan di tempat yang basah. Nah, contoh benda-benda terbuat dari kayu, meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Nah, kayu merupakan bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu kita harus menebang pohon. Nah, perubahan dari batang kayu menjadi sebuah benda itu melalui proses yang panjang. Nah, berikut adalah proses pembuatan benda dari kayu. Pertama, batang pohon ditebang. 2. Batang pohon yang ditebang disebut gelondongan atau log.
Nah, 3. Gelondongan atau log dikirim ke pusat pengrajin atau pabrik menggunakan truk melalui darat atau menggunakan kapal melalui sungai. Yang keempat, di pusat pengrajinan log dipotong-potong sesuai keperluan. 5. Kayu dikeringkan untuk menghindari jamur dan serangga. 6. Kayu dijemur sekitar 2-4 minggu. 7. Kayu pun siap diolah sesuai keperluan menjadi benda tertentu. Oke, bahan penyusun benda selanjutnya adalah plastik. Nah, plastik memiliki sifat pertama, tidak mudah menyerap air. 2. Ringan, tidak mudah pecah. 3. Mudah dibentuk. 4. Beberapa jenis plastik ada yang tembus pandang dan lentur. 5. Isolator atau penghantar panas yang buruk. Nah, kelebihan plastik adalah pertama, mudah dan tahan lama atau awet. 2. Tidak menyerap air atau tidak tembus air. 3. Mudah dibentuk. Dan 4. Ringan. Nah, kekurangan plastik adalah plastik ini membutuhkan waktu puluhan tahun untuk terurai secara alami di dalam tanah. Nah, cara mengurangi sampah plastik. Yang pertama, reduce, yaitu mengurangi penggunaan plastik. 2. Reuse, yaitu memanfaatkan atau menggunakan kembali plastik yang bisa digunakan beberapa kali. Yang ketiga, recycle, yaitu mendaur ulang limbah plastik menjadi barang-barang yang berguna. Nah, bahan penyusun benda berikutnya adalah kertas. Nah, sifat kertas yaitu pertama, ringan. 2. Mudah robek. 3. Mudah terbakar. Nah, kelebihan kertas, benda yang terbuat dari kertas lebih ringan daripada benda yang terbuat dari bahan lainnya. Nah, kertas juga mempunyai kekurangan yaitu mudah terbakar, mudah robek, dan 3. Tidak tahan air. Nah, kayu merupakan bahan dasar untuk membuat kertas. Nah, proses pembuatan kertas yang pertama, kayu-kayu besar dipotong-potong hingga sebesar korek api. 2. Kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur yang disebut pulp atau bubur kertas. Nah, pulp diberi pewarna, lalu disaring hingga kandungan airnya habis. 4. Pulp yang sudah kering akan meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. 5. Serat selulosa digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Nah, selanjutnya benda-benda yang terbuat dari kaca. Kaca memiliki sifat yang pertama, kuat dan tembus pandang. 2. Tahan panas. 3. Mudah dibentuk jika dipanaskan. 4. Tidak menyerap air. 4. Isolator atau penghantar panas yang buruk. Nah, kelebihan kaca pertama, mudah dibersihkan jika kotor. 2. Beberapa jenis kaca bisa didaur ulang. 4. Mudah dibentuk jika dipanaskan. 4. Bisa dipakai berkali-kali. Nah, kekurangannya pertama, mudah pecah. 2. Lebih berat. 3. Tidak semua kaca bisa didaur ulang. Nah, contoh benda yang terbuat dari kaca itu piring, gelas, mangkuk, botol, dan lain-lain. Oke, benda berikutnya adalah karet. Nah, karet memiliki sifat kuat, lentur, dan elastis. 2. Tidak tahan api, meleleh jika dipanaskan. Nah, yang ketiga, tidak tembus air. 4. Isolator atau penghantar panas yang buruk. Nah, karet ini ada 2 jenis. Pertama, karet alam, yaitu karet yang terbuat dari lateks, yaitu getah pohon karet. Yang kedua, karet buatan, itu terbuat dari unsur-unsur kimia. Nah, kelebihannya itu pertama, lentur dan mudah dibentuk. 2. Tahan air. 3. Tidak mudah kusut jika dijadikan pakaian. Nah, kekurangan yang pertama, mudah meleleh jika terkena panas. 2. Mudah terbakar. Nah, contoh benda yang terbuat dari karet, bahan penghapus, sepatu boot, sandal, dan lain-lain. Oke. Berikut bahan penyusun benda yang terbuat dari logam. Nah, sifat logam itu keras, kuat, dan tidak lentur. Tidak lentur. 2. Tidak mudah terbakar api. 3. Beberapa jenis logam tidak mudah berkarat. 4. Tahan air. 5. Konduktor atau penghantar panas yang baik. Nah, kelebihannya
Kelebihannya adalah pertama tidak tahan lama, dua tidak mudah dimakan rayap, sedangkan kekurangannya lah tidak tahan benturan keras atau bisa penyok. Nah, contoh benda yang terbuat dari logam yaitu garpu, sendok, perhiasan, uang logam, dan lain-lain. Nah, anak soleh dan soleha, sampai di sini paham ya, nak? Oke, sampai di sini dulu penjelasan kita hari ini, pelajaran kita hari ini ya. Semoga apa yang sudah Ustazah sampaikan tadi dapat antum pahami dan dimengerti. Ustazah mohon maaf apabila tadi Ustazah ada salah-salah kata atau pengucapan. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap laksanakan ibadah, dan tetap belajar di rumah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.